Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pembelajaran sejarah, yaitu detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahilda Rohima, NIM 20.0731638190, dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, mari kita masuk dalam detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dalam materi tersebut, kita akan mempelajari 5 poin, yaitu 1. Awal kekalahan Jepang, 2. Persiapan kemerdekaan, 3. Berita kekalahan Jepang, 4. Peristiwa Rengas Dengklok, dan 5. Proklamasi kemerdekaan. Ini merupakan gambaran video di mana detik-detik Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke negara Jepang. Amerika Serikat mengirimkan pesawat tempurnya untuk menjatuhkan bom atom tersebut ke dua daerah terbesar Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Bom atom yang dijatuhkan Amerika sangatlah dahsyat dan mengerikan. Asapnya dari ledakan membumbung tinggi ke angkasa. Bom atom tersebut mengakibatkan dampak yang sangat besar, di mana dua daerah Jepang porak-poranda, rumah-rumah penduduk, gedung-gedung yang tinggi hancur dan roboh, bahkan sebagian rata oleh tanah. Pada saat itu banyak penduduk Jepang meninggal dunia dan kehilangan harta bendanya, dan ada sebagian masyarakatnya luka-luka akibat pemboman yang dilancarkan Amerika Serikat. Nah, dari video tersebut muncullah awal kekalahan Jepang, di mana kedudukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik menjelang akhir tahun 1944 makin terdesak oleh sekutu. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sedangkan tak hanya itu, tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki menjadi sasaran berikutnya yang juga dijatuhi bom atom oleh sekutu yang sama. Mari kita masuk pada penjelasan yang kedua, yaitu persiapan kemerdekaan, di mana ada 2 poin yang harus kita ketahui, yaitu BPUPKI dan yang kedua PPKI. Kita masuk pada BPUPKI, di mana pada tanggal 7 September 1945 dalam sidang istimewa ke-85 Teikoku Genkai, Parlemen Jepang di Tokyo mengumumkan tentang pendirian pemerintahan Jepang bahwa daerah Hindia Timur Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Diumumkannya BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Ini dibentuk untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting menyangkut politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lainnya guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka. Diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, Wakil Ketua RP Suroso, dan Wakil Ketua dari Jepang Toyohiko, dan Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Jumlah anggota BPUPKI yaitu berjumlah 60 anggota dari Indonesia dan 7 orang anggota dari Jepang. Ini merupakan suasana sidang BPUPKI tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945.
Dan ini merupakan suasana sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 sampai 14 Juli 1945. Dari hasil sidang pertama BPUPKI adalah perumusan sebuah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Terdapat 3 pembicara mengenai dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir Soekarno. Pada saat itu Soekarno membentuk panitia khusus yang beranggotakan 9 orang. Lahirnya Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Kita masuk pada penjelasan berikutnya, yaitu mengenai PPKI. BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Jumbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dibentuk untuk membahas hal-hal praktis, mulai dari pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, penetapan dasar negara dan simbol negara hingga kebutuhan lembaga negara. Susunan keanggotaan PPKI yaitu Ir Soekarno dipilih sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil, 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang wakil dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina. Setelah Jepang kalah dalam Perang Pasifik tanggal 14 Agustus 1945, PPKI dijadikan badan nasional dengan menambah anggotanya 6 anggota tanpa sepengetahuan Jepang sehingga menjadi 27 orang anggota. Pada sidang 1 PPKI tanggal 18 Agustus 1945 disahkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI, susunan pemerintahan, dan pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Hasil sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 dibentuknya Kabinet Presidensial dengan 12 kementerian, pembagian wilayah RI dan menjadi 8 provinsi. Hasil sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus 1945 pembentukan KNIP dan PNNI. Nah, kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu berita kekalahan Jepang, di mana berita kekalahan Jepang ini berawal ketika keinginan Amerika Serikat untuk segera menyelesaikan Perang Dunia Kedua dengan mengirimkan pesawat pembawa bom atom ke negara Jepang. Dengan kehancuran Hiroshima dan Nagasaki yang telah menjatuhkan semangat dan martabat Jepang serta telah merenggut nyawa masyarakatnya, membuatnya terdesak dan terjepit oleh sekutu. Untuk itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Komando tentara Jepang menyepakati memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 15 Agustus, berita kekalahan Jepang resmi diterima oleh operator telepon dan telegram PTT Bandung. Pesan ini diteruskan kepada para pemuda di Jakarta. Nah, kita masuk pada penjelasan yang keempat, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, berita kekalahan Jepang didengar oleh bangsa Indonesia. Para pemuda atau golongan muda berpikir bahwa menyerahnya Jepang berarti Indonesia sedang kosong kekuasaan. Maka dipercepat adalah pilihan yang tepat tanpa campur tangan Jepang. Dalam hal ini, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ketika itu, Syahrir selaku golongan muda ingin menyampaikan keinginan golongan muda dalam segera memproklamasikan Indonesia kepada Soekarno-Hatta. Namun, golongan tua menolak sebab memproklamasikan kemerdekaan perlu dibicarakan lebih lanjut di PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan.
Disinilah terjadi perselisihan antara golongan muda dengan golongan tua terkait memproklamasikan kemerdekaan. Di tengah suasana yang pro kontra, golongan muda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal ini merupakan pilihan yang baik, diambil berdasarkan kesepakatan rapat terakhir golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi Cikini, Jakarta, dengan maksud agar Soekarno dan Hatta segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan segera dan cepat serta menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Ini merupakan gambaran perselisihan antara golongan muda dengan golongan tua mengenai pembacaan proklamasi kemerdekaan. Dan ini merupakan rumah di mana Soekarno-Hatta ditempatkan pada perasingan di Rengas Dengklok tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai proklamasi kemerdekaan. Adanya perumusan teks proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok berakhir dan menyegerakan proklamasi kemerdekaan dengan melakukan rapat di rumah Laksamana Maeda yang dirasa aman, sebab Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang dan kawan baik dari Ahmad Soebardjo. Hasil pembicaraan Soekarno-Hatta dan Ahmad Soebardjo diperolehlah hasil rumusan teks proklamasi kemerdekaan. Atas usul Soekarni untuk menandatangani teks tersebut cukup 2 orang saja, yaitu Soekarno-Hatta, dan Soekarno ditunjuk untuk membacakan teks tersebut. Sayuti Malik menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Arjeman Mayor Dr. Herman. Pada awalnya, pembacaan teks proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, namun berhubung dengan alasan keamanan dipindahkan ke kediaman IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur pada pukul 10 pagi. Nah, inilah rumah Bung Karno-Hatta, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Inilah teks proklamasi yang pertama kali ditulis oleh IR Soekarno langsung. Dan inilah gambaran di mana Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih dengan ukuran yang sangat besar. Maka masuklah pada susunan acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu, di mana 1. Pembacaan teks proklamasi, 2. Pengibaran bendera merah putih, 3. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Pada waktu itu bertepatan pada hari Jumat Legi, tepat pukul 10 WIB. Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno-Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Cara berikutnya yaitu
Pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud serta SK Trimurti. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu, Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan dari Dr. Muwardi. Sekitar 11 pagi, upacara telah selesai. Kemudian, Dr. Muwardi menunjuk beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga keselamatan Soekarno-Hatta. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan terima kasih.